tiba-tiba padahal saya udah mepet sama teman saya udah mepet, tiba-tiba terus saya ketarik. Itu sumpah demi Allah saya nggak bohong, saya ketarik, teman saya juga panik. Ini kok langsung pintunya tuh langsung nggak kesensor, cuk gitu loh. Saya ketarik nih, teman saya langsung saya ketarik, pintunya langsung tuk gitu loh. Mbak sendiri di dalam? Iya, sendiri di dalam. Tiba-tiba saya naik sendiri, liftnya ngebawa saya naik sendiri ke lobi itu. Cuma demi Allah serem banget ya Allah. Saya mau baca-baca doa, tapi saya udah nervous, udah kayak ketakutan banget. Wey, jumpa lagi dengan gua Mas Bruno di pagi hari tentunya. Biasa tetap di horor komedi, horor. Udah kayak macan aja gua. Aduh, biasa banget nih kalau podcast nggak pernah jam 8 malam habis isya kayak gimana habis maghrib ya. Gua juga mau kayak gitu. 1:30 malam lu kesannya gua ronda. Aduh, gila banget dah. Bu, sehat, Bu? Tebu lagi mimisan. Mohon maaf tuh lihat Tebu. Mimisan dari mana? Hidungnya nggak ada kayak begini. Oke, dan buat Dedemiters dimanapun Anda berada, lu jangan lupa hashtagnya takut bergembira. Nah, kita akan mengupas tuntas semua kejadian-kejadian mistis dan goib yang ada di seluruh dunia. Tapi kita juga akan membahasnya, akan ngobrolnya dengan santai, dibalut sedikit komedi biar jangan horor-horor banget kan. Lu kebayang nggak kalau muka hostnya kayak begini? Ceritanya serem, pada ngibrit semua narasumbernya. Jangan-jangan narasumber, nah ini juga kameramen juga pada pergi. Kalau begitu kita tunggu dulu siapa yang mau datang. Mudah-mudahan tamunya cantik, ya Bu. Tuh, CS. Padahal Tebu kan cewek ini. Kok depan perempuan ya? Gue bingung nih. Tebu. Sambil nunggu ya. Oke, yang mau sahur dah silakan setengah 2 tuh. Jangan lupa ntar imsak lagi. Endorse-nya mana nih? Hah? Mana? Nah, gitu dong lu ngomong. Jangan diem. Gua kasih pego lu berdua orang 75 lu. Ya Allah. Ini endorse. Ya menurutnya gimana ya? Oke, ini tumbuhan yang sangat dilindungi ya. Dilindungi sama tukang dagangnya, jadi jangan sampai kemalingan. Ini kaktus. Kaktus semua? Iya. Bukan deh. Bukan, sere. Oh, sere. Antara kaktus sama cotton bud sih sebenarnya. Gak apa-apa dah guys. Yang penting kita hidup sehat ya nggak? Kaktus bisa dimakan, ya nggak sih? Coba dong. Hah? Ya ntar lo ketanggung bulan, duit nggak punya, baru kita goreng kaktus. Kita sambil nunggu siapakah bintang tamunya yang hadir hari ini. Oke. Pakai pris? Yo. Oke. Gagal Anjir. Lu gimana sih kurang ajar lu? Tadi lu bilang suruh pris gua. Udah kayak orang blow on tau kan lu? Sial banget lu. Lama banget lagi bintang tamunya. Udah gua dulu. Mana? Ntar gua panggil. Po, Mas, bintang tamu, mana ya? Kayaknya ada yang manggilin saya dari tadi. Siapa ya? Karena yang manggil Mbak. Kok nggak ada orangnya? Hah? Lah, Bruno Mas! wih, salah ya? Gua agak hafal sih, kalau hafal gua nyanyi nih. Mas Bruno! Oke. Apa kabar? Baik banget. Mbak siapa namanya? Sorry saya dipanggil kok nggak tahu nama saya. Mbak sih ya. Namanya siapa? Jihan Hussein. Jihan Hussein. Bisa tutup sedikit Mbak pintunya? Oke, sorry. Ya, my bad. Takutnya ada yang ngintip. Iya. Sorry, saya kenal Mas Bruno nggak kenal saya, nggak apa-apa. Aduh, saya kenal Mbak sebenarnya. Ya. Pura-pura aja ya nggak? Biar orang tuh. Nggak, bercanda. Iya, tahu sih. Oke, Mbak Jihan, Masya Allah. Mungkin karena ada Husainnya ya, jadi agak Arab-Araban. Oke. Mbak Jihan Hussein, gimana kabarnya sehat? Sehat. Oke. Mbak kegiatan keseharian apa? Ya syuting seperti biasa, syuting sitkom, sinetron komedi, film dan lain-lain. Hebat juga ya. Tangan dong.
Taekin dulu, lukan dulu, baru kita nanya. Baru jatuh lah. Enggak dijatuhin. Enggak bercanda. Ada peran Enggak boleh serius-serius ya. Kalau serius nikah ya. Ada peran nggak buat saya Mbak? Peran apa nih? Ya jadi apa kek? Jadi batu dah. Saya tanya saudaranya, tanya produsernya. Oh gitu ya. Saya cuma Salamin. Oh Mbak juga diajak sama dia ya? iyalah kan pasti kita diajak. Siapa nama saudaranya? Banyak. Oh jangan-jangan Husen juga namanya. Jadi, Tanya sutradara yang bikin konten ini bisa jadi dapat peran kalau mau bikin film. Yeay, tuh saksikan 2,5%. Tadi bayar potong pajak. Oke Mbak Jihan Husen. Oke. Mbak tahu nggak diundang di sini tuh mau ngapain? Podcast Oke. komedi horor. Nah, komedi horor yang dibalut dengan sedikit komedi. Nah, saya mau nanya kepada Mbak. Ini kan di sini, Mbak kakak sih? Kakak aja deh. Hah? Jihan aja. Jihan ya. Kan bukan adik saya. Han. Dia. Enggak gua. Hannya maksudnya Hani. Iya. Enggak, Handoyo. Enggak, Jihan. Yes sih. Mbak Jihan. Wah, Jihan Kusen. Parah banget lu. Mau Lo ngomong apa? Engsel pintu. Aduh. Jihan Kusen. Ini minta dicekek nih. Iya. Oh, kebalik ya. Ya leher gua nggak ada Mbak. Kasihani lah. Kebalik ya. Bukan dia yang nyekek kita ya. Kita yang nyekek. Oke, Mbak Jihan Husen. Di sini kita bakal ngulik yang namanya dari kejadian mistis atau goib yang pernah Mbak alamin selama hidup sampai sekarang. Nah, saya mau nanya itu tuh, Mbak pernah nggak punya kejadian mistis nih? Ya punya. Kebetulan saya berada di sini. Berarti saya udah punya cerita dan pernah mengalami sendiri ya. Oke. Untuk kejadian mistis. Ya, sebelumnya di awal saya tidak pernah percaya yang namanya mistis, setan segala macam itu. Setannya ke sana. Mistis setan kan setan tahu. Ya gimana sih? Gitu juga. Nggak bermaksud ya. Gue sih nggak pernah marah jadi orang. Iya, sebelumnya saya belum pernah percaya setan. Ya gitu nggak apa. Karena yang saya tahu yang ada tuh jin ya, berwujud setan gitu loh. Ya nggak sih? Ya sebelum mengalami. Begitu pas gue bilang itu jinnya kesini, iya. Tetap setannya kemari. Oke. Ya nggak apa-apa. Refleks ya, nggak bisa bohong ya. Oke. Language nggak bisa bohong ya. Oke. Oke, gimana tuh? Jadi sorry agak heboh ya. Oke. Jadi sebelumnya memang nggak pernah percaya dengan yang namanya setan. Oke. Ya, maksudnya kadang teman bilang kayak, aduh saya lihat ini, saya nggak percaya gitu. Percaya, Karena oke. ya mungkin kalau jin ada ya gitu. Karena Ada lah. setahu saya ya, sepemahaman saya, jin itu ada hidup sama kayak kita ada kehidupan di dimensi lain gitu. Oke. Jadi mereka juga sekolah katanya Iya, yang bener sih memang. saya baca ya, mereka juga sekolah, mereka juga punya kehidupan seperti kita gitu loh. Mbak tahu Mereka nggak kalau di juga sekolah itu SPP-nya apa sih? Biar- saya nggak tahu karena saya bukan jin ya. Kalau jin sekolah nih, SPP-nya apaan? Daun sirih omongan. Ya itu katanya ya. Oh, katanya. Iya. Sorry kalau Bener sih memang. correct me if I'm Oke. wrong, yes. Memang bener sih. Ya, Yes. jadi kayak I love you smoking forever. Oke. That's right. Nggak bisa bahasa Inggris. nggak bisa bahasa Inggris. Ya jadi katanya ya yang setan-setan yang kata orang selama ini ada hantu kebunuh gentayangan. Oke. Ya menurut saya itu kan jin bukan Oke. dia, karena pada dasarnya setan itu tadinya saya pikir tidak ada gitu, yang ada jin gitu loh. Dan sampai saya ngerasain sendiri pernah kejadian, saya baru menyadari kayak ya ibaratkan angin, kalau dibilang ada wujudnya kita nggak bisa lihat. Oke. Gitu. Nggak pernah lihat. Saya juga selama ini nggak pernah lihat setan Nggak pernah gitu loh. setan, ya. Dan saya juga tidak pernah merasakan kerasukan seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya dibilang angin wujudnya apa sih, kita nggak Ya. pernah tahu, nggak pernah lihat. Betul, Tapi kita Bisa bisa ngerasain, ngerasain, iya, ya. bisa ngerasain gitu. Itu yang saya alamin gitu loh. Jadi ada satu kejadian, saya itu lagi mau latihan silat di salah satu gedung. Gedungnya kalau saya lihat sih agak tua ya memang gitu loh. Jadi
Saya ngomongnya ke sini apa ke sini nih tuanya? Saya ngomong kamera ya. Gedungnya agak tua ya. Emang iya tua. Bukan kameramen. Nanti pemirsanya juga tersinggung ya. Saya serba salah. Pemirsa belum melihat aja mukanya dia kayak apa. Ya ilah, oke terus. Ya jadi gedungnya udah agak tua tapi terawat. Itu di mana loh? Saya nggak mau nyebutin Sebutin tempatnya namanya, iya. di mana gitu loh. Jadi saat itu saya maghrib nyampe di lobi sama teman saya, sama driver kita. Terus abis itu kita nyuruh driver kita nunggu di lobi. Nah saat itu kita masuk dari lobi, tujuan kita untuk kita mau belajar silat saat itu. Belajar silat? Sekarang saya jadi di Kempo, bela diri. Saya memang suka belajar bela diri. Nah saat itu lagi mendalami silat gitu, lagi belajar di silat gitu kan. Terus di gedung itu kita naiklah lewat lobby, terus masuk ke lift. Nah saya ngeliat lift itu tidak ada error. Saat saya masuk, Sendiri tuh? Enggak, sama teman, berdua sama teman. Di lift itu kita masuk, pas datangnya normal. Ketika kita naik juga pas liftnya tuh kan kadang masih kesensor ya, sensor ya. Saya lihat saat itu waktu kita datang liftnya kesensor. Ketika saya mau keluar, liftnya nggak mungkin ngejepit saya kan, pasti kayak kesensor nih, ada yang mau keluar, jadi kebuka gitu. Oke, udah silat bla 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 selesai, kita selesai jam 10 malam, ngobrol-ngobrol sebentar sampai jam 11 malam baru kita turun dari gedung itu. Nah pas itu kita turunnya berempat tuh, saya sama teman saya berdua, dan salah satu ini pasangan. Kebetulan salah satunya yang punya gedung itu, cowoknya yang punya gedung itu. Jadi, saya tuh tidak bermaksud takabur saat itu. Saya tuh bercanda. Ternyata memang ya pelajaran untuk saya. Bercandanya ngomong dengan siapa? Sama mereka gitu. Sama si yang punya gedung tadi? Sama mereka semua. Jadi dalam lift? Dalam lift. Ketika kita udah mau turun, selesai silat, mau turun gedung, turunnya berempat tuh di lift. Terus karena mobil kita di lobi, jadi kita bilang lah kita turunnya di lobi ya. Jangan, kata si ceweknya, kata cewek yang punya gedung, mending kita turun lewat basement gitu loh. Terus kenapa nggak boleh di lobi gitu? Memang waktu saya masuk awal di lobi itu memang sepi sih, nggak ada siapa-siapa, kayak gedungnya saat itu kayak nggak. Tapi security ada? Security-nya di lobi nggak ada sih, kayak nggak ada. Saya cuma lihat ada patung-patung aja gitu loh, nggak ada resepsionis, nggak ada apa gitu loh, nggak ada orang sama sekali gitu loh. Dibilang terawat nggak terawat ya kayak gitulah kondisinya gitu loh. Terus saat turun dari itu dari lift mau ke lobi, teman saya yang punya ceweknya yang punya gedung ngelarang, maksudnya kayak mending di basement aja. Tapi driver kita di lobi gitu loh. Nah driver kita di lobi, jadi kita pengen turun di lobi. Tapi mereka bilang mending driver kalian turun. Kenapa? Kan ada pertanyaan. Jadinya saya jadi bertanya-tanya, kenapa nih? Dia takut ada something. Dia ngomong kayak gitu. Terus aku bercanda, maksudnya bercanda. Ternyata bercanda saya menjadi takabur gitu loh. Saya suka nih something. Saya cuma ngomong gitu. Gitu doang. Ya, gue suka nih something gitu loh. Terus? Ya udah gitu loh. Turunlah nih kita akhirnya kita memilih ke basement, mendengarkan mereka. Pas saat itu, saya kan sadar nih, saya kan sebenarnya dulu kan orangnya penakut nih. Takut sendiri, takut di dalam ruangan sendiri gitu loh. Udah gak takut kan? Udah gak takut. Iya dong. Ketemu Bruno Mars, jadi gak takut. Mas Bruno. Iya, laki-laki. Saya suka kebalik ya. Sekarang udah gak takut lagi. Secara laki-laki tampan di sebelahnya. Bodinya sispek bodinya. Lu liatnya, ya karena cuma ini. Coba kalau ini nggak ada, apa orang gede berat gua. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita turunlah di basement kan. Karena saya sadar sih diri, saya penakut. Kan keluar duluan si cowoknya, si ceweknya, habis itu teman saya. Saya tuh udah mepet banget sama teman saya nih. Saya nggak mau keluar terakhir. Saya mau keluar duluan gitu loh. Saya kena posisi terakhir. Kenapa bisa posisi pengen buru-buru? Takut juga berarti? Iya, karena saya memang penakut. Oke. Tapi saya ngomong gitu tuh sebenarnya bukan nantang, bercanda gitu loh. Nah, akhirnya saya keluar tiba-tiba, saya itu kan mepet teman saya banget kan, saya sadar diri saya penakut, saya mepet jadinya saya nggak akan ini nih, saya keluarnya bareng. Ketinggalan lah. Ya, ketinggalan. Tiba-tiba, padahal saya udah mepet sama teman saya udah mepet. Tiba-tiba,
saya ketarik. Itu sumpah demi Allah saya nggak bohong, saya ketarik, teman saya juga panik. Ini kok langsung pintunya tuh langsung nggak kesensor, cuk gitu loh. Kalau misal dibilang katakanlah liftnya itu error ya. Kenapa waktu masuk di atas tadi, di awal tadi kita Jadi Mbak sensor? Dian Saya hidup ketarik, sendiri? iya bentar saya ketarik nih, teman saya langsung saya ketarik, pintunya langsung tuk gitu loh. Mbak sendiri di dalam? Iya, sendiri di dalam. Dan teman saya sempat dengar teman saya tuh pada panik lah. Kok bisa ketutup? Terus. Saya udah tekan tombol opennya, nggak kebuka-buka. Saya nggak nekan tombol lain selain open karena saya panik kan. Saya mau keluar. Akhirnya tahu nggak yang terjadi apa? Tiba-tiba saya naik sendiri, liftnya ngebawa saya naik sendiri ke lobby itu. Cuma demi Allah serem banget ya Sumpah, Allah. ini sumpah demi Allah saya nggak bohong ya, lillahi ta'ala saya nggak bohong. Ya Allah. Jadi abis itu saya nggak pencet tombol apapun, tiba-tiba pintunya kebuka. Udah saya nggak mau ngeliat apapun. Supir? Nggak ada, supir udah disuruh turun kan. Jadi yang saya lihat saat itu cuman gelap, banyak patung-patung, nggak ada lampu apapun, cuma ada patung-patung. Dan saya saya habis lihat, saya nggak mau ngeliat lagi, saya cuma duduk. Nggak mau coba turun lagi di lift? Tetap saya coba dong, Coba, oke. karena saya panik kan. Kayak saya tekan pintu yang close, saya pengen tutup, saya nggak mau Karena lihat. kebuka berarti. Iya, Terus? itu lumayan lama gitu loh kan. Astaga. Saya mau turun nih di basement gitu loh, tapi nggak dikasih gitu loh. Kenapa gitu loh? Terus habis itu nggak mungkin kan kalau lift error gimana ya? Balik lagi di awal Lobby dengan basement berapa tangga? 2-1 gitu loh. Satu. Si yang punya tadi? Ya pasti mereka yang punya Khawatir, iya. ya khawatir ya. Oke. Cuman tapi pasti dari pihak yang punya pasti nggak mau inilah ya. Maksudnya nggak mau gedung dia kayak jelek misalnya ada hal-hal yang mistis begini, Iya, pasti jadi nggak kan mau lah. takutnya kan kesebar omongan. Iya, makanya kalau misalnya gedungnya sometimes dipakai orang, ya kalau ada kejadian gitu-gitu orang jadi takutnya mikir. Lanjut lagi terus. Oke, akhirnya saya di atas itu saya mau baca-baca doa, tapi saya udah nervous, udah kayak ketakutan banget. Terus saya cuman mau pura-pura pingsan juga. Saya makin ya gimana? Saya bingung harus apa Ini gitu. beneran, ini nggak bohong. Ya, saya bingung harus apa nih. Jadi saya cuma tutup mata saya cuma panik, pencet-pencet tombol ke bawah ke basement itu nggak dikasih. Sampai saya kayak sorry ya, sampai saya ada kata-kata kayak Maafin. ya kayak enggak agak kasar gitu. Turunin saya. Oke. Gitu kayak agak ada. Dengan lift terbuka pintunya. Iya, pokoknya saya udah kayak ngomel-ngomel lah. Gila. Udah lupa baca-baca. Saya takut kayak kalau saya baca tiba-tiba bacaan lo salah. Nggak, jangan begitu ya Allah, gue jadi takut nih demi Allah. Kalau ada yang lebih paham bacaannya, kan ada setan jin Islam yang lebih tahu. Lebih tahu Al-Quran gitu loh. Iya, oke. Sementara saya pembekalan ilmu saya masih kurang gitu loh. Jadi mau baca-baca, mau komat kamit juga. Saya takut kayak intinya saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan saat itu. Ayo, tenang. Saya cuman Tenang. nggak bisa. Tetap panik. Saya tetap mencet tombol Open close, close-nya. Pokoknya tujuan saya pengen balik ke basement. Terus? Akhirnya Betul. lama-lama udah dia puas dengan ketakutan saya mungkin ya udah akhirnya ketutup sendiri tanpa saya pencet ketutup Turun sendiri bawah. saya turun Basement sendiri lagi. dan dibuka sendiri tanpa saya ngebuka pintunya kebuka sendiri dan saya keluar teman saya sampai makanya lu jangan ngomong macem-macem ya pelajaran ya bagi saya buat kayak biar lebih berhati-hati ya even kita cuman bercanda tapi kadang bisa jadi ini takabur, bumerang buat kita Seenggaknya, gitu loh. apa sih namanya? Jadi saya belajar Dimana dari situ. bumi dipijak, Iya. di situ langit dijunjung. Betul Iya. nggak sih? Oke. Padahal ya selama ini saya selalu menjaga ini sih Permisi, kalau misalnya iya. kalau misalnya ke tempat-tempat apa saya pasti permisi gitu loh. Saya maksudnya punya etika lah gitu Iya. loh di tempat-tempat hal-hal yang semestinya gitu loh kan kita pasti permisi. Nah di situ konteks saya tuh karena saya tidak netting dengan gedungnya ada hal-hal seperti itu
Jadi saya cuma bercanda aja. Konteks saya tuh cuma bercanda, bukan berarti saya nantang gitu loh. Saya kayak gue suka nih something, padahal saya juga takut gitu loh. Maksud saya biar nggak tegang di lift, karena kan saya suka bercanda juga kan. Pas sudah keluar gimana tuh? Pas udah keluar ya lega banget kayak aduh mau pingsan, gemeter mau pingsan, tapi ya nggak pingsan ya gimana ya gitu loh. Jadi kayak mau pura-pura ya siapa yang mau nolongin juga, keadaan kita lagi sendiri di lobi itu gitu, benar-benar sendiri. Jadi ya pada kayak kaget lah, oh sih gitu lah ya, teman pasti nasehatin lah kayak lo sih ngomong kayak tadi ya kan gue bercanda. Iya jadi pelajarannya ya memang harus menjaga lah ya, walaupun bercanda tuh kadang bisa jadi apa namanya yang tadi saya bilang, iya, bisa jadi bumerang buat kita gitu loh. Ya maksudnya secukupnya lah ya. Pertanyaan saya nih, Mbak Jihan pas sudah selesai dari situ, pernah ngorek-ngorek nggak itu sebenarnya ada kejadian apa? Gitu? Nggak pernah sih, saya nggak pernah pengen tahu dan nggak mau tahu gitu loh. Jadi yang saya pikirin secara logika, kalau ceweknya ngomong gitu berarti ada something gitu. Tapi si cowoknya berusaha nutupin kayak nggak ada apa-apa kok, memang liftnya error. Tapi balik lagi dengan logika saya, kalau misalnya liftnya error, harusnya di awal waktu saya naik pintu itu udah nggak kesensor gitu. Iya, dengan secara gitu kan, gedung walaupun ya namanya gedung. Itu gedung tua sih sebenarnya. Tapi seenggaknya di lobi itu pasti sensornya ada orang. Nggak ada orang dari awal kita masuk memang udah kosong gitu loh. Gedung itu dipakai cuman kayak lantai 5, lantai 6 buat tempat silat, tempat bela diri gitu loh. Selebihnya saya nggak tahu gitu loh. Yang saya lihat di lobi nggak ada resepsionis, nggak ada orang sama sekali, nggak ada satpam gitu. Serem banget ya itu kalau lu begitu, kalau nggak gua ada. Nah itu yang saya alami. Lift, coba lu pikir begitu keluar ya nggak, perut gua ketup. Itu bagaimana itu coba lu? Aduh, ampun. Kalau kurus mending. Ya, aduh, gila. Saya aja kurus gemeter. Nggak bermaksud ya. Gini Mbak, pas kejadian itu jadi percaya sekarang dengan gue. Nah ya, jadi sekarang saya ngerasain gini. Oh iya ya, secara mau nggak mau kita ya saya sadar gitu loh. Jadi saya sadar kayak oh ternyata hal-hal kayak gitu ada ya. Saya mengalami walaupun saya tidak pernah melihat, amit-amit ya, tidak pernah melihat wujudnya apa, seperti apa. Selama ini saya nggak pernah ngerasain kerasukan, ngerasain ngelihat hal-hal gaib seperti apa gitu loh. Tapi saya pernah merasakan gitu loh, dan itu nggak masuk akal, nggak make sense gitu loh untuk kejadian itu, untuk kejadian itulah nggak make sense aja saat itu gitu loh. Kenapa liftnya saya pencet nggak mau kebuka? Kenapa setelah saya dibawa ke lobi ke bawah tanpa saya pencet? Mungkin sebenarnya liftnya nggak mau dipencet kali Mbak. Iya mungkin. Mungkin pengen diurut kali. Iya. Kalau dia bilang agak sakit, diurut kali enggak ya? Pegel ya liftnya. Hati-hati loh. Saya bawa ke sana nih. Jangan. Jangan. Oke. Nah, terus ada kejadian apa lagi setelah itu? Kan udah percaya nih. Jadi suges nggak sih jadinya? Iya suges. Setelah itu saya agak trauma ya. Kan? Naik lift beberapa bulan saya mencoba menghadapi ketakutan saya. Akhirnya saya sekarang berhasil bisa turun naik lift sendiri. Maksudnya berhasil menghilangkan trauma saya. Ya dibilang trauma banget lah kalau lift kayak aduh sendiri. Setelah kejadian itu saya udah nggak mau naik lift sendiri gitu loh, nunggu orang gitu loh. Lantai 30, lantai 40 sendiri. Lu gimana sih coba itu? Serem banget kan? Kayak aduh saya udah kayak tapi sekarang saya udah berani sih naik lift sendiri. Saya I can face my fear gitu. Yes, that's right. Right tempe di warteg banyak. Oke, Mbak punya kejadian lagi di situ? Banyak sih kalau yang kecil-kecil, cuman kan dulu kecil-kecil itu ya kenapa saya ada ketakutan gitu, karena kecil saya juga pernah ngalamin sebenarnya gitu, tapi saya denial gitu, saya ngerasa kayak mungkin dulu saya kecil halusinasi kali ya gitu. Tapi kalau rumah di mana sih? Dari Jakarta? Di Jakarta. Dulu saya di Kalimantan. Saya kebetulan berasal dari Pontianak. Kota Pontianak itu dibuat berasal dari kata
hantu. Pontianak itu kan bahasa Melayunya kuntilanak sebenarnya. Oh. Jadi Pontianak itu tuh. pasti banyak mistisnya gitu loh. Baru tahu Iya, nih. iya. Pontianak diambil dari kata hantu Ya, kita gitu. kan juga tahu di sana ada. Unik ya, kok Ada. sebuah kota diambil dari nama Emang benar hantu sih. gitu. Pontianak bener juga Ponti. Oke. Orang Malaysia bilang kuntilanak Pontianak kan? Pontianak, Iya. oke. Pontianak berasal dari kata Ya, hantu. yang saya tahu juga apa di Kalimantan itu ada kuyang. Iya, tapi saya nggak pernah lihat ya, dengar Terus sama ceritanya aja. hantu laut ya kalau nggak salah ya. Hantu, Iya, hantu air. hantu laut ada, air hantu ya? laut ada hantu laut di sana. Ini belum tahu ya kebenarannya ada apa enggak ya. Tapi masyarakat di sana masih percaya ada namanya hantu laut yang disebut puake. Oh, puake. Ya hantu laut gitu lah. Puake saya juga nggak tahu sih wujudnya seperti apa gitu. Tapi katanya bisa menarik. Nah, pas di Jakarta ini ada pernah apa di rumah atau di mana di Jakarta kejadian lagi yang mistis? Di Jakarta sih nggak pernah ada ya. sih. Selain di gedung tadi, kalau di Pontianak ya Masih banyak kecil sih ya? ya, masih kecil sebenarnya. Kebetulan rumah saya dulu di Pontianak banyak ininya, banyak misterinya gitu loh. Kita sekeluarga sering mengalami gitu loh, apalagi di toilet gitu loh. Jadi dulu waktu kecil saya pernah lihat, ini nggak tahu ya apakah benar adanya atau halusinasi saya, digitaring gitu loh. Waktu saya ke toilet waktu kecil 4 tahun. Nah, dari kecil itu kenapa saya bilang kemarin saya penakut orangnya? Karena kalau misalnya anak kecil kalau udah ada ketakutan, makanya anak kecil sebenarnya nggak boleh ditakut-takutin kan. Kalau udah ketakutan, secara di alam bawah sadarnya, secara psikologisnya sampai gede ke bawah. Distract gitu ya? Iya, Pak? sampai gede pasti dia ke bawah gitu loh. Dengan traumanya dia, dengan ketakutannya dia. Misalnya katakanlah ada orang dari kecil takut kecoa, sampai gede kok takut kecoa gitu loh. Padahal lu laki misalnya, padahal kecoa tidak membunuh lu. Kenapa lu takut gitu loh? Itu kan secara psikologis ke bawah gitu loh. Padahal secara logika ya dia nggak membunuh gitu loh. Makanya kemarin saya takut. Nah, Saya dari kecil pun memang udah takut sama rentenir ya. Sampai sekarang pun saya lebih takut sama rentenir. udah suka ngutang dari kecil di warung. Dari SD udah punya utang. Udah tahun ya. Intinya that's why kenapa aku kemarin ketakutan, karena kecil aku pernah ngalamin juga gitu loh. Tapi aku pas besarnya udah bisa berpikir secara logika, aku jadi deny kayak nggak ada mungkin dulu halusinasiku gitu loh. Nah terus keluarga aku juga sempat beberapa kayak ada tuyul minta rokok gitu loh. Tuyul minta rokok? Iya itu saya nggak lihat sih seperti apa. Intinya saya cuma ngikut keluarga ngumpul di satu ruangan, sekeluarga ketakutan. Ya udah ada satu keluarga yang berani yang ngasih minta rokoknya cuma 2 batang gitu. Coba, lu kebayang nggak lu tirakat nih ya kan, sampai ke gunung-gunung apalah gua udah tahu dah, biar punya perusahaan tuyul kitanya nih, ya kan? Lu bawa tuyul, lu terpulang buat duit ya, udah kan, dengan semangatnya gitu kan, bosnya di rumah nungguin gitu kan, begitu datang bukan nih duit, apa nih? Rokok bos 2 batang, mereknya juga kretek lah. Tuyul apaan tuh, tuyul susah? Saya nggak tahu ya benar, tapi saya ikut keluarga aja bersembunyi semuanya kayak ya namanya keluarga takutan di dalam semuanya gitu loh. Terus nah terus rumah itu kita jual gitu loh, kita jual ke orang Chinese gitu loh. Dia sempat tinggal di sana, sempat dia renov, dan sampai sekarang dia udah nggak tinggal di sana lagi. Dia mau ngejual rumah itu tapi nggak mau ke orang lain, maunya ke keluarga saya lagi. Dia mau ngembalikin ke keluarga saya lagi gitu loh. Dia mau keluarga saya yang beli. Saya nggak tahu alasannya kenapa, dan dia dapat message apa dari penghuninya atau apa, saya nggak tahu kenapa dia mau ngejualnya ke keluarga saya, nggak mau ada pembeli lain selain keluarga saya. Jadi mungkin biar turun temurun atau gimana ya? Ya mungkin rumah itu maunya kita balik ke situ lagi karena mungkin memang ya gitulah, memang punya kita gitu loh. Tapi sampai sekarang kita belum ada yang bisa beli rumah itu lagi gitu loh. Dari rumah itu kejual kan dari saya kelas 6 SD ya sampai sekarang. Saya selalu bermimpi tentang rumah itu. Kita tinggal di situ, kita masih hidup di situ. Saya pikir saya sendiri yang ngalamin. Ternyata keluarga saya semuanya buka suara
pada mimpi semua, termasuk mama Ada saya, apa tante dalam saya. rumah itu ya? Nah itu dia yang sampai sekarang masih kita pertanyakan gitu loh. Ya mungkin itu peninggalan kakek kita, yang mungkin kakek kita maunya kayak rumah Kita itu yang ngisi lagi turun gitu. temurun Ya, gitu ngisi ya. lagi. Itu keren banget ya tadi ceritanya tentang di gedung tua tadi ya, sampai yang kalau lu atau gua mau beneran demi Allah gua takut. Yang begitu gua takut. Makanya gua juga takut kalau di belakangnya itu gua takut, mungkin pengen buru-buru gitu. Oke Mbak Jihan, terima kasih banyak udah hadir di Horor, berbagi wawasan dan berbagi cerita tentang setan-setan tentunya. Gue juga jujur gue takut. Dengar dia tadi gue takut banget. Pokoknya lu saksiin terus yang namanya horor, komedi horor nih. Mbak, tolong minta ke teman-teman Dedemiters bilang Dedemit ngomong. Dedimiters Iya, Dedemit. Dedemit. Saksikan terus Saksikan terus horor, komedi horor. bisa nggak agak sedikit ngomong muncul horor. Kalau emang ini sih nggak apa-apa, di sini juga nggak apa-apa. Rebahan di sini nggak, di bagus saya nggak Kurang ya? apa-apa. Nggak apa-apa. Harus saya keluar dulu banyak. Iya. Hujan deh. Aduh, pulang kebikin orang ya. Perasaan saya nggak muncul deh. Di kamera nggak bohong kan? Enggak. Nggak bercanda. Horor. Komedi. Horor. Gimana? Iya, komedi. Horor. Iya. Itu harus soal vokal Iya, dulu apa-apa. kayaknya. Horor. Komedi. Horor. Komedi. Horor. Males. Gue yoga nih mau. Oke Bu. Emang komedi ya? Tuh iya. Mbak Jihan, Thank you. Ini siapa namanya? ini namanya Tebu, teman Bruno. Oh Tebu, teman Bruno. Hai Oke. Tebu, nice to meet you. Yes. Sorry saya tadi bercanda, jangan dendam sama saya ya setelah pulang. Iya, enggak. Iya. Tebu pulang nanti mau naik lift. Jangan lupa buat teman-teman dimanapun lu berada, pokoknya saksikan terus Horor dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share link YouTube-nya, channel YouTube-nya Juara Kreatif. Tetap di Horor Komedi. Horor.